Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Restu Rosalina. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga dan saat ini saya berdomisili di Mojokerto, Jawa Timur. Saya seorang distributor berperingkat internasional dari perusahaan TNS. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan tentang parameter bisnis One Vision atau yang sering kita sebut dengan PBO. Parameter bisnis One Vision ini dipakai oleh perusahaan TNS. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang parameter bisnis One Vision ini, ada satu paradigma yang sangat menarik, yaitu tentang aktivitas dan produktivitas. Nah, apa bedanya aktivitas dan produktivitas ini? Kalau aktivitas, kita hanya berorientasi pada kegiatannya saja. Sedangkan kalau produktivitas, kita orientasinya adalah hasil yang didapatkan dari sebuah kegiatan. Kalau hanya sekedar sibuk, sekedar banyak kegiatan, ada sebuah cerita atau eksperimen yang sangat menarik dari cerita seekor ulat bulu. Anda tentu tahu ya bagaimana ulat bulu itu. Ulat bulu itu kalau lagi berjalan, dia selalu mengikuti teman yang ada di depannya. Jadi, kemana temannya berjalan, ia pasti akan selalu mengikuti di belakangnya. Salah satu eksperimen ulat bulu ini coba kita taruh ulat bulu di sebuah baskom yang bentuknya bulat. Nah, mereka akan berjalan memutari baskom itu, melingkar terus mengikuti teman yang berjalan di depannya. Walaupun di tengah-tengah baskom itu diberi satu pucuk daun murbei. Notabene daun murbei itu sangat disukai ya sama ulat bulu. Tapi ulat bulu nggak tertarik, mereka akan terus berjalan memutari baskom tadi mengikuti teman yang ada di depannya. Mereka akan terus berjalan sampai akan terasa kelelahan, lapar, dan akhirnya meninggal. Nah, itulah contohnya kalau kita hanya sibuk tapi tidak mempunyai target atau tidak mempunyai goals. Kabar baiknya di TNS kita sudah punya goalsnya. Kita sudah diarahkan untuk punya goals sejak awal. Walaupun kita masih orang yang sangat baru, kita sudah diarahkan untuk membuat sebuah goals atau anak tangga yang harus kita naiki untuk meniti karir kita di TNS. Jadi goalsnya itu harus terukur dengan angka-angka yang jelas dan parameter bisnis yang jelas. Parameter bisnis adalah sejumlah angka-angka yang penting dan terukur dan organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang digunakannya untuk menstabilkan bisnis Anda. Pastikan Anda bekerja ada hasilnya, karena bekerja dengan goals atau tanpa goals itu perbedaannya adalah di hasil, akan berbeda hasilnya. Pastikan kita adalah orang-orang yang disebut berhasil di bisnis ini, karena berhasil berarti ada hasilnya. Supaya ada hasilnya, kita harus bekerja dengan goals dan target yang jelas dan tepat. Bagaimana cara menaiki anak tangga pertama sebagai seorang CP? Syarat-syarat untuk memiliki bisnis yang sehat, Anda harus menjadi seorang CP atau core producer, atau biasa disebut juga sebagai orang inti. Tangga pertama ini merupakan pondasi awal dalam membangun sebuah bisnis. Karena kita tidak mau kan seperti cerita ulat tadi, hanya sekedar sibuk tapi tidak tercapai goalsnya. Sekedar sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Nah, pertama yang Anda harus lakukan untuk menjadi seorang CP adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda sudah harus di posisi sebagai membership silver. Membership silver ini hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, Anda harus memiliki starter pack. Starter pack ini pun hanya dimiliki sekali seumur hidup, jadi hanya sekali saja. Yang ketiga, Anda harus terdaftar NETPI. Terdaftar NETPI ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, Anda bisa berlangganan 3 bulan, 6 bulan, atau yang 1 tahun. Yang keempat, Anda harus melakukan presentasi 8 kali dalam 1 bulan. Yang kelima, Anda harus memiliki PPV atau personal point value senilai 650 PV. Yang keenam, Anda harus memiliki TNPV 3000 PV. GoCP, saya Restu Rosalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.